Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan adik-adik semuanya. Saya Agus Rustandi, salah satu pengajar di SMA Alfa Centauri Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang gravitasi Newton dan gerak planet-planet. Materi ini ada di kelas 11, kurikulum 2013. Berikut isi pembahasan untuk materi ini. Yang pertama, gaya gravitasi antar partikel. Di dalamnya akan kita lihat ada penjumlahan gaya gravitasi, kemudian ada contoh soalnya. Lalu yang berikutnya adalah kuat medan gravitasi. Apa yang dimaksud dengan kuat medan gravitasi? Kemudian akan diberikan contoh soalnya. Dan yang ketiga adalah hukum Kepler. Ya, ini hukum yang mengatur gerak planet mengitari matahari. Kemudian disertai dengan contoh soalnya. Oke, ini ada pertanyaan pada tahun 1686. Saat itu data-data tentang planet sudah terkumpul. Hanya para ilmuwan masih kebingungan gaya apa yang mempengaruhi planet-planet tersebut masih tetap di orbitnya. Nah, pada tahun itu Newton dia mengeluarkan satu teori bahwa ketika bulan mengitari bumi, maka pasti ada gaya yang bekerja pada bulan. Karena menurut dia, kalau tidak ada gaya yang bekerja pada bulan, maka bulan tersebut akan bergerak lurus. Nah, sedangkan pada faktanya, dia bergerak mengelilingi bumi dengan orbit tertentu. Artinya ada gaya yang bekerja pada bulan. Dan arahnya tentu saja ke bumi. Itu menurut Newton. Nah, kemudian dia menyimpulkan bahwa gaya tersebut ternyata sama dengan gaya yang bekerja pada apel ketika apel tersebut jatuh ke permukaan bumi. Dari situlah para ilmuwan mulai terbuka yang mengatur gerak-gerak planet di alam semesta ini dengan adanya statement Newton tersebut. Nah, gaya itulah yang disebut dengan gaya gravitasi, gaya tarik-menarik antara dua buah benda. Menurut Newton, bahwa setiap partikel saling tarik-menarik dengan partikel lainnya dengan gaya gravitasi sebesar F sama dengan G kalikan M1 kalikan M2 dibagi dengan R kuadrat. Di mana F-nya adalah gaya gravitasi, satuan dalam Newton, kemudian M1 adalah massa partikel 1, satuan dalam kilogram, M2 adalah massa partikel 2, satuannya kilogram, R adalah jarak antar partikel, satuannya meter, dan G adalah konstanta gravitasi, yang nilainya 6,67 kali 10 pangkat minus 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Newton mengeneralisir semua benda yang bermassa ketika dia terpisah sejauh R, maka akan muncul gaya tarik-menarik. Tidak hanya terjadi pada bulan dengan bumi, tidak hanya terjadi pada bumi dengan matahari, tidak hanya terjadi pada apel dengan bumi, tapi oleh Newton semua digeneralisir. Jadi setiap partikel yang bermassa dan terpisah sejauh R maka pasti muncul gaya tarik menarik. Dan gaya tarik menarik ini merupakan pasangan aksi reaksi. Jadi misalkan ini M1, ini M2, jaraknya R, maka pada M1 muncul gaya yang arahnya ke M2. Sebaliknya, M2 juga muncul gaya yang arahnya ke M1. F21 ini maksudnya gaya oleh 2 pada 1, dan F12 gaya oleh 1 pada 2. Besarnya, F21 ini sama dengan F12. Sebesar berapa? Sebesar G M1 kalikan M2 dibagi dengan R kuadrat. Jadi, kalau dua orang berdiri dengan jarak tertentu, maka menurut Newton ada gaya tarik-menarik antar dua orang tersebut. Dan bisa kita hitung. Kita tinggal masukkan massa orang keduanya itu berapa, dikalikan, kemudian dibagi dengan jaraknya. Lalu dikalikan dengan G. Nah, bisa dicoba ini. Hasilnya pasti sangat kecil ya, karena di sini G-nya pangkat minus 11. Oleh karena itu, maka saya dengan kalian kalau misalkan bertemu, tidak akan terasa tarik-menarik. Karena sangat kecil sekali. Dibandingkan dengan saya dengan bumi,
maka ya saya akan lebih tertarik ke bumi daripada ke kalian. Kalau misalkan M1-nya itu adalah bumi ya, misalkan ini permukaannya. Kemudian M2-nya adalah benda yang berada di atas bumi. Ya bisa kita sebagai manusia, bisa buah apel seperti contoh sebelumnya. Maka antara keduanya ini muncul gaya tarik-menarik. Ya. Besarnya gaya tarik-menarik tadi sudah dituliskan, yaitu G kalikan dengan massa bumi, kalikan dengan massa si benda ini, ya, dibagi dengan R kuadrat. R-nya adalah jarak massa ini ke pusat bumi. Misalkan pusat bumi di sini. Itu R-nya. Kalau kita perhatikan, besaran yang ini, G M per R kuadrat, untuk benda-benda yang berada di permukaan bumi atau di sekitarnya, maka ini akan bernilai konstan. Ya, kalau kita ingat lagi tentang berat itu kan sama dengan M kalikan G. Nah, maka F yang dialami oleh M ini itu sebetulnya gaya berat. Jadi dengan kata lain bahwa nilai G M besar per R kuadrat itu dia adalah percepatan gravitasi. Nah, kemudian gaya gravitasi antara M dengan massa bumi itu adalah gaya berat ya, sebagaimana yang sudah kita kenal di bab sebelumnya. Oke, selanjutnya penjumlahan gaya gravitasi. Nah, tentu kan benda itu tidak hanya dua berinteraksi. Mungkin kalau ada 3 buah benda, misalkan di sini ada M1, lalu di sini ada M2, lalu di sini ada M3, maka satu sama lain ini saling berinteraksi. M2 ketarik oleh M1, M1 juga ketarik oleh M2, M1 juga ketarik oleh M3, begitupun M2 ketarik oleh M3. Meskipun ada M1 di tengahnya, M2 dengan M3 ini gaya gravitasinya tidak berkurang, tidak dipengaruhi oleh adanya benda di tengah ini. Nah, kemudian bagaimana cara menjumlahkan gaya gravitasi? Nah, perlu diingat bahwa gaya gravitasi itu adalah dia salah satu besaran vektor juga. Oleh karena itu, maka ketika menjumlahkan harus diperhatikan arahnya. Misalkan pada M2, kita akan cari pada M2. Nah, maka pada M2 bekerja gaya gravitasi oleh M1, tentu arahnya ke sana, ketarik oleh M1. Katakanlah ini F12, gaya oleh 1 pada 2. Kemudian bekerja juga gaya gravitasi oleh M3. Arahnya juga ke sana. F3, 2. F oleh 3 pada 2. Maka pada M2 bekerja dua buah gaya, F12 dan F32. Jadi F pada 2 itu sama dengan F12 tambah dengan, jadi F pada 2 sama dengan F12 ditambah dengan F32. Jangan lupa ini adalah besaran vektor ya, besaran vektor. Oke, nah sekarang karena arahnya ke kanan dua-duanya, maka ini kita ambil positif nih dua-duanya ya. Jadi nilainya F2 itu sama dengan F12-nya besarnya adalah G kalikan M1 kalikan dengan M2 dibagi dengan jarak antara M1 dengan M2, bisa dilihat di gambar, jaraknya adalah D ya, jangan lupa dikuadratkan, ditambah dengan F32 berarti nilainya adalah G kalikan dengan M3 kalikan dengan M2 bagi dengan jaraknya adalah
D plus D besar. Jangan lupa dikuadratkan. Nah, itulah gaya yang bekerja pada M2. Nah, sekarang misalkan pada M1, bagaimana gaya gravitasinya? Pada M1, perhatikan di sini. Pada M1, bekerja gaya pertama, gaya tarik oleh M2, arahnya ke kiri. Nah, kita simbolkan dengan F21, gaya oleh 2 pada 1. Nah, selain F21, M1 juga mengalami gaya oleh M3, ya, arahnya ke kanan. Ini F31, gaya oleh 3 pada benda 1. Ini M1. Nah, maka ini bisa dituliskan secara vektor. F pada 1 bisa dituliskan dengan seperti ini. F21 ditambah dengan F31. Gitu ya. Nah, sekarang perhatikan untuk menghitung nilainya. F21 itu ke kiri ya, kita ambil minus. Arahnya ke kiri kan, jadi ini berlawanan nih dengan F31. Jadi F31 positif, berarti F21-nya negatif. Jadi minus G M2 M1 dibagi dengan jaraknya adalah D kuadrat tambah dengan F31 plus ya, karena ke kanan. M G M3 M1 dibagi dengan jarak antara M1 dengan M3 yaitu D besar dikuadratkan. Oke, begitu ya. Jadi misalkan saja setelah dihitung-hitung F21-nya itu ternyata 40 Newton misalkan ya. Kemudian F31-nya misalkan 60 Newton. Nah, maka F pada 1 hati-hati meskipun ditambahkan tidak otomatis langsung 100 ya. 40 tambah 60 enggak. Tapi perhatikan arahnya. Arahnya berlawanan, maka salah satunya negatif. Diambil yang tadi negatif itu yang ke kiri ya. Jadi ini minus 40 ditambah dengan 60. Jadi isinya adalah 20 Newton. Oke, misalkan lagi seperti ini. Ini ada M1, kemudian di sini ada M2, kemudian yang ini ada M3. Nah, sekarang konfigurasinya seperti ini. Jadi M2, M1, M3 membentuk sudut siku-siku ya di M1. Sekarang bagaimana gaya gravitasi pada M2, M1, dan M3? Kita mulai pada M1 terlebih dahulu. Pada M1. Nah, M1 dia mengalami gaya oleh M3 dan oleh M2. Oleh M3 arahnya ke kanan. Ya. Kita simbolkan dengan F31. F oleh 3 pada 1. Kemudian dia juga mengalami gaya oleh M2 ke bawah. Nah, misalkan ini F21. F oleh 2 pada 1. Sehingga M1 ini mengalami dua gaya yang saling tegak lurus. Secara vektor ini dituliskan dengan F1 sama dengan F21 ditambah F31. Kemudian nilainya, perhatikan, karena F21 dengan F31 tegak lurus, maka nilainya itu sama dengan akar dari F21 kuadrat ditambah dengan F31 kuadrat. Ya. Karena si vektor F31 dengan F21-nya saling tegak lurus. Kemana arah F1-nya? Nah, kalau digambarkan arahnya ke sini. Nah, inilah gaya gravitasi yang bekerja pada
M1. Oke, itu pada M1. Sekarang pada M2. Pada M2. Pada M2 bekerja gaya gravitasi oleh M1, arahnya ke atas. Nah ya, ini F12. Dan bekerja gaya gravitasi oleh M3, arahnya menuju M3 ke sana. Ini F32. Nah, sehingga resultannya adalah yang ini. Nah, ini menggunakan metode jajaran genjang ya untuk meresultankan vektor. Jadi ini F2. Dia adalah penjumlahan dari F12 dengan F32. Adapun besarnya, kita gunakan aturan cosinus ya pada vektor. Yaitu nilai dari F12 dikuadratkan tambah dengan F32 dikuadratkan tambah 2F12 kalikan dengan F32 kalikan dengan cos theta. Dengan theta adalah sudut antara F12 dengan F32. Nah, selanjutnya pada M3 ini mirip dengan pada M2 ya. Jadi kalau ini M3-nya dia mengalami gaya M1 oleh M1 ke kiri F13 dan mengalami gaya oleh M2 ke M2, ini F23. Nah, resultannya adalah yang ini. Ya, ini menggunakan metode jajaran genjang. Ini F3, F yang bekerja pada 3. F3 yaitu penjumlahan dari F13 dengan F23. Nah, besar F3 ini bisa dicari dengan aturan cosinus seperti pada F2, yaitu akar dari F13 kuadrat tambah dengan F23 kuadrat tambah dengan 2F13 F23 cos theta ya. Dengan theta adalah sudut antara F13 dengan F23. Yang ini theta. Oke, kita lihat contoh soalnya. 3 buah bola masing-masing masanya M dan diameternya R. Maka besarnya resultan gaya gravitasi pada masing-masing bola adalah nyatakan dalam G, M, dan R. Nah, perlu diingat di sini R ini bukan jari-jari ya, ini adalah diameter. Biar tidak ketukar nih, saya tuliskan di sini. Oke, resultan gaya gravitasi pada masing-masing bola, itu yang ditanyakan. Jadi, pertama kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada masing-masing bola. Nah, ketika ini berbentuk seperti bola, ya, dengan asumsi bahwa masanya terkonsentrasi di tengah, maka interaksi yang terjadi adalah dari pusat ke pusat lagi. Dari pusat ke pusat bola masing-masing. Misalkan ini bola pertama, ini bola kedua, yang ini bola ketiga. Ya. Pada bola pertama, dia mengalami gaya gravitasi oleh bola kedua dan bola ketiga. Gaya gravitasinya ke sana, F, kemudian oleh bola 3 juga ke sana. Ini misalkan lagi F. Gitu. Nah, bola 2 pun sama, dia mengalami gaya gravitasi oleh bola 1, F. Oleh bola 3 juga sama, dia mengalami gaya gravitasi ke sana. F juga. Oleh bola 3 pun sama, dia mengalami gaya gravitasi oleh benda 1 dan oleh benda 2. Sama-sama ini ya, F. Nah, perhatikan, karena di sini masanya sama semua, M, kemudian jari-jarinya sama, diameternya sama, R, maka gaya masing-masing ini besarnya sama ya. F dengan F ini sama, F dengan F ini sama.
F dengan F ini sama. Jadi semua F ini sama. Maka ketika ditanya pada masing-masing bola resultannya berapa, ya cukup kita cari salah satunya saja. Misalkan pada bola 1 saja gitu ya. Pada bola 1 itu bekerja gaya F ke sana dan F ke sini. Ini panjangnya sama, besarnya sama. Dia membentuk sudut katakanlah theta gitu ya. Maka resultan gayanya adalah yang ini. Ini F resultannya nih. Berapa besar F resultannya? F resultannya tentu bisa kita hitung dengan rumus yang ini, aturan kosinus. Yaitu F kuadrat tambah dengan F kuadrat tambah dengan 2F kali F, jadi F kuadrat kalikan dengan cos theta gitu ya. Atau ini jadi sama dengan akar dari F kuadrat tambah F kuadrat 2F kuadrat tambah dengan 2F kuadrat cos theta. Besar sudut yang dibentuk antara F dengan F, kalau kita lihat dari gambar ini kan membentuk segitiga sama sisi ya, segitiga sama sisi. Kalau membentuk segitiga sama sisi, maka sudut yang dibentuk oleh masing-masingnya itu pasti 60 derajat ya. Jadi yang ini itu pasti tetanya adalah 60 derajat. Sehingga cos tetanya itu pasti sama dengan setengah ya. Cos 60 derajat sama dengan setengah. Maka FR-nya sekarang menjadi akar dari 2F kuadrat tambahin dengan 2F kuadrat dikalikan dengan setengah. Ini menjadi akar 2F kuadrat tambah F kuadrat. Jadi ini sama dengan akar 3F kuadrat. Jadi F akar 3. Nah, F-nya sendiri adalah G kalikan dengan massa masing-masingnya, jadi M kuadrat, karena massanya sama, dibagi dengan jarak antara kedua pusat massa ini. Jaraknya adalah diameternya, yaitu R ya. Jangan lupa dikuadratkan. Oke, jadi resultannya adalah G M kuadrat per R kuadrat. Resultannya adalah yang ini. G M kuadrat per R kuadrat. Baik, kita lanjutkan ke bagian berikutnya, bagian B, yaitu kuat medan gravitasi. Yang dimaksud dengan medan gravitasi adalah suatu daerah di mana jika kita letakkan benda bermassa M di daerah tersebut, maksudnya benda yang bermassa M tersebut masih mengalami gaya gravitasi. Jadi yang dimaksud dengan medan gravitasi adalah suatu daerah di mana jika kita letakkan benda bermassa M di daerah tersebut, dia masih mengalami gaya gravitasi. Oke, misalkan ini benda besar bermassa M besar gitu ya. Nah, di sekitar benda yang bermassa M besar ini, di sini tentu ada medan gravitasi. Nah, untuk mengetahui bahwa di situ ada medan gravitasi, maka caranya kita kasih benda bermassa M. Misalkan yang ini. Kita letakkan di sini misalkan. Ketika benda bermassa M ini diletakkan di sini, kemudian dia ketarik ke bawah, maka di sini itu berada di bawah medan gravitasi. Jadi medan gravitasi itu ya di sekitar benda bermassa M ini contoh lagi, misalkan saya letakkan benda di sini. Kalau dia ternyata ketarik ke sana, berarti di titik ini tuh
masih di bawah pengaruh gravitasi atau medan gravitasinya masih bekerja. Nah, misalkan lagi di sini, ketika di sini tidak ada gaya gravitasi, tidak ketarik ke M besar ini, berarti di sini sudah terbebas dari medan gravitasi gitu ya di sini. Seberapa kuat medan gravitasi itu? Kuat medan gravitasi didefinisikan dengan disimbolkan dengan G kecil. Dia adalah gaya tarik menarik antara massa yang diujikan tadi dibagi dengan massa ujinya itu sendiri. Jadi kalau misalkan tadi bendanya yang ini, yang M ini, maka kuat medan gravitasi di titik itu adalah F-nya adalah gaya tarik menarik antara M dengan M besar, bisa dituliskan dengan G, M kalikan M besar dibagi dengan jaraknya adalah, misalkan ini, misalkan jaraknya adalah R gitu ya, maka ini G, M kecil, M besar, R kuadrat dibagi dengan M kecil. Ya, jadilah ini G, M besar dibagi dengan R kuadrat. Saya tulis ulang, jadi kuat medan gravitasi itu memenuhi persamaan G, M besar dibagi dengan R kuadrat. Ya. Dengan R adalah jarak titik ke sumber massa. Jadi inilah kuat medan gravitasi di titik tertentu. Nah, ini perlu dikasih penjelasan bahwa R adalah jarak titik ke sumber. Kemudian M besar adalah massa sumber gravitasinya. Bisa bumi, bisa bulan, bisa apa saja. Perlu diingat juga bahwa kuat medan gravitasi itu merupakan besaran vektor ya. Karena definisinya adalah gaya persatuan massa yang diujikan. Gaya itu vektor, maka percepatan gravitasi juga vektor. Nah, kalau vektor punya nilainya G M per R kuadrat, dan punya arah. Kemana arahnya? Arahnya menuju pusat sumber gravitasinya. Kuat medan gravitasi tadi dirumuskan dengan G kecil, yaitu sama dengan G besar kalikan M besar dibagi dengan R pangkat 2. Dengan G nilainya 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat kilogram minus 2, dan M adalah massa sumber, satuannya kilogram, sedangkan R adalah jarak titik ke pusat massa sumber, satuannya meter. Misalkan sumbernya adalah bumi, katakanlah ini sumbernya nih, bumi bermassa 6 kali 10 pangkat 24 kg. Kemudian dia memiliki jari-jari sama dengan 6.400 km, maka kuat medan gravitasi di permukaan bumi, misalkan di sini, ini besarnya sama dengan 6,67 kali 10 pangkat minus 11 kalikan dengan massanya 6 kali 10 pangkat 24 dibagi dengan 6.400 km atau 6,4
kali 10 pangkat 6 meter dikuadratkan. Ini akan menghasilkan nilai sekitar 9,8 sekian. Satuannya meter per second kuadrat. Nah, inilah yang biasa kita kenal dengan percepatan gravitasi. Yang untuk keperluan perhitungan biasanya dibulatkan menjadi 10. Nah, penekanan di sini bahwa ternyata percepatan gravitasi itu tidak konstan, tapi dia dipengaruhi oleh jarak ke pusat buminya. Jadi kalau semakin jauh, maka semakin kecil percepatan gravitasinya. Nah, sebaliknya, kalau masih di sekitar permukaan bumi yang tidak terlalu tinggi, maka nilai G ini bisa dianggap konstan. Oke, kita lihat contoh soalnya. Bumi memiliki jejari R dan percepatan gravitasi di permukaannya adalah G. Percepatan gravitasi pada ketinggian H di atas permukaan bumi adalah titik-titik. Nyatakan dalam G, R, dan H. Misalkan ini bumi, ya, masanya adalah M besar, kemudian jari-jarinya R kecil. Di permukaannya, misalkan saja di sini, di titik ini, percepatan gravitasinya adalah G. Ya. Sekarang yang ditanya adalah percepatan gravitasi pada ketinggian H di atas permukaan bumi. Titik ini misalkan, ini ketinggiannya H. Berapa kuat medan gravitasinya? G aksennya. Nah, dengan mengingat bahwa G itu adalah G besar M dibagi dengan R kuadrat, ya, di mana R-nya adalah jarak titik ke sumbernya. Di sini kita bisa membandingkan antara G aksen dengan G. Jadi kalau saya buat perbandingan, G aksen dengan G itu sama dengan G besar, M besar, R aksen kuadrat, dibagi dengan G besar, M besar, dibagi dengan R kuadrat. Gm-nya tentu sama, ya, karena sumbernya sama. Yang berbeda adalah R-nya. Ini bisa saya rapihkan. Jadi Gm-nya ini bisa dicoret. Jadilah ini R kuadrat dibagi dengan R aksen kuadrat. Oke, tinggal kita masukkan R-nya adalah R kecil, dikuadratkan. Kemudian R aksennya adalah R kecil ditambah dengan H. Jangan lupa dikuadratkan. Jadilah G aksennya sama dengan R kuadrat dibagi dengan R plus H kuadrat dikalikan dengan G. Itu jawabannya. Demikian pembahasan tentang gravitasi Newton. Untuk gerak-gerak planet yang diatur oleh hukum Kepler akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.